Langkah redenominasi pertama di Indonesia itu diterapkan pada era Presiden Soekarno berdasarkan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, dan redenominasi ini pada saat itu dilakukan untuk mengatasi tantangan moneter yang sedang dihadapi oleh Indonesia pasca revolusi. Dengan adanya pecahan baru yang lebih sederhana, pemerintah berharap bisa mendorong stabilitas ekonomi dan mempermudah sistem pembayaran di saat itu. Nah, namun gak lama setelah kebijakan ini diterapkan, oke, geng, kalian sempat kepikiran nggak? Kenapa mata uang negara kita tuh ya satuannya pakai ribuan, dan kalau kita bandingin sama mata uang negara lain kayaknya duit kita tuh gede banget ya. Kayak misalkan nih 1.000 rupiah gitu, itu di dolar nggak ada harganya, cuma kayak 0 sekian sekian gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, 1 dolar itu adalah 16.000 rupiah something lah. Nah jadi 1.000 rupiah kita kalau di dolar itu kayak nol. Under gitu. Dan gak perlu jauh-jauh kita bandingin sama Amerika dengan dolarnya. Kita cukup bandingin aja sama negara tetangga kita, yaitu Malaysia atau mungkin Singapura. Di Malaysia itu gak ada tuh duitnya angkanya sampai ribuan, ratusan dengan nol yang begitu banyak gitu ya. Adanya 1 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit gitu kan. Nah begitu juga dengan Singapura. Mereka menggunakan 1 dolar Singapura, bukan 1.000 dolar. Jadi di negara-negara lain pun sama kayak gitu, geng. Nah jadi negara kita tuh berbeda banget, geng. Angka atau nol di mata uang kita tuh banyak banget. Terus tiba-tiba, geng, semenjak pergantian Menteri Keuangan, yaitu Pak Purbaya, ini perubahannya begitu drastis, begitu banyak sekali rencana-rencana yang membuat masyarakat kita tuh jadi happy gitu ya. Yang mana salah satunya adalah adanya wacana untuk mengganti satuan rupiah di negara kita Indonesia ini. Dari yang awalnya nolnya banyak, kayak 1.000 rupiah, itu bakal menjadi 1 rupiah, 10 rupiah, ya pokoknya nolnya bakal dikurangi. Purbaya bakal ubah 1.000 rupiah jadi 1 rupiah, target rampung 2027. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, rencana redenominasi rupiah kini mulai menemukan arah pelaksanaan yang jelas. Nah, wacana ini setahu gue tuh memang udah ada sejak beberapa tahun yang lalu, geng. Cuma belum terrealisasi. Nah, sekarang sejak Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, kayaknya rencananya itu bakal diwujudkan. Istilahnya itu adalah redenominasi, yang mana ini bakal segera dijalankan. Dan jika ini diberlakukan, kalian gak akan lagi membeli mie ayam seharga 15.000 rupiah, tapi kalian akan membeli sebesar 15 rupiah. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kira-kira apakah kalian setuju dengan wacana ini? Nah memang ya, ada banyak yang mendukung rencana tersebut dengan anggapan agar Indonesia bisa seperti negara-negara lain yang sudah melakukan redenominasi. Nah mungkin dengan redenominasi ini bisa meningkatkan ekonomi negara kita. Namun ya, ada juga yang tidak setuju dengan menganggap untuk melakukan redenominasi ini perlu kondisi perekonomian yang stabil. Jadi nggak sembarang main hapus-hapus dan mengganti mata uang aja. Dan Indonesia sendiri secara ekonomi belum siap untuk hal itu katanya. Nah di video kali ini gue bakal merangkum nih buat kalian tentang pembahasan ini supaya kalian paham apa sih redenominasi rupiah ini yang sedang dirancang oleh Kementerian Keuangan, dan apakah bakal berdampak pada perekonomian negara kita. Apakah kalian-kalian yang mungkin isi tabungannya sekarang 5.000 rupiah di bank bakal menjadi orang kaya raya setelah nilai uangnya diturunkan. Nah hari ini gue bakal bahas supaya kalian paham, supaya kalian mengerti. Langsung aja nih kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama langsung aja kita bahas langkah pemerintah kita untuk redenominasi rupiah ini. Kira-kira gimana? Secara istilah kalian udah tahu ya, apa itu redenominasi, yaitu mengganti satuan mata uang. Nah misalnya nih, dari 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Terus selain redenominasi ini ya, ada juga istilah sanering. Nah ini dua kebijakan yang sama-sama memangkas satuan mata uang tapi agak berbeda, geng. Sanering itu memangkas satuan mata uang tapi ikut menurunkan nilai uangnya. Nah sementara untuk redenominasi itu nggak kayak gitu. Jadi satuan mata uangnya dipangkas, cuma nilainya tetap sama. 1 rupiah bakal
bakal sama nilainya dengan Rp1.000. Begitu juga dengan seterusnya. Rp10 bakal sama nilainya dengan Rp10.000. Dan selain karena perbedaan nilai mata uang, perbedaan lainnya itu dari Sanering dan juga redenominasi ini adalah terletak pada kondisi ekonomi negara tersebut yang menjadi acuan mengapa diterapkannya Sanering atau redenominasi. Nah, jadi nggak sembarangan tuh geng, angkanya dirubah-rubah. Pada penerapan redenominasi, umumnya itu dilakukan pada saat kondisi ekonomi lagi stabil, sehat, dimana pada saat sebuah negara itu lagi mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, jadi bukan ucuk-ucuk lagi susah tiba-tiba melaksanakan redenominasi ini, itu nggak bisa. Inflasi di negara tersebut juga harus terkendali, serta nilai tukar mata uangnya masih terjaga. Sementara untuk memberlakukan tipe yang Sanering itu biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang lagi nggak sehat, negaranya lagi carut-marut, di mana negara tersebut sedang terjadi gejolak ekonomi seperti hiperinflasi, krisis moneter, hingga defisit anggaran. Nah, dari sini kalian udah bisa bedain nih geng ya, apa itu redenominasi dengan Sanering tadi. Kemudian, perbedaannya terletak pada proses penerapan kebijakan tersebut. Untuk redenominasi, itu perlu waktu yang panjang, mulai dari perencanaan sampai tahap penerapannya. Renom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang itu tahun depan. Enggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Ada 3 tahap yang diperlukan dalam penerapan redenominasi ini, yaitu persiapan atau sosialisasi, masa transisi dari mata uang lama ke mata uang yang baru, lalu masa penarikan mata uang yang lama. Nah, jadi mata uang yang beredar di masyarakat itu ditarik kembali, ditukar gitu geng. Nah, sedangkan kalau Sanering itu bisa dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi atau transisi yang memadai dari pemerintah. Pasti kalian bingung ya, apa sebenarnya tujuan dari redenominasi ini? Kalau ternyata nilainya tetap sama aja dengan uang yang sebelumnya kita gunakan. Nah, jadi tujuannya tuh geng ya, untuk mensederhanakan pencatatan keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Supaya kan angkanya tuh nggak banyak banget nolnya kayak gitu. Di tingkat internasional, redenominasi ini juga dianggap mencerminkan kredibilitas ekonomi sebuah negara, sehingga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Nah, sementara Sanering itu berbeda banget, ya kan? Kalau negaranya lagi anjlok tuh. Dan Sanering sendiri sebenarnya udah pernah diterapkan di negara kita Indonesia, geng, yaitu pada tahun 1959. Yang mana ketika itu pemerintah menurunkan nilai pecahan mata uang rupiah sebesar Rp500 dengan gambar macan menjadi Rp50. Pemerintah juga ikut menurunkan nilai pecahan Rp1.000 dengan gambar gajah menjadi sebesar Rp100. Tuh, di masa itu udah pernah tuh. Dan dampaknya nih geng, mata uang yang udah lama ditabung, ya bukan di bank nih, ditabung di dalam celengan, jadi nggak punya nilai. Seluruhnya cuma tinggal 10% aja. Jadi di saat itu tuh orang tua yang nggak percaya sama bank gitu ya, yang mana mereka menyimpan uang mereka itu di bawah bantal gitu, mereka rugi besar. Dan di saat itu kerusuhan massal terjadi di mana-mana karena orang-orang pada rugi. Tiba-tiba nilai mata uang jadi turun anjlok kayak gitu. Hal ini disebabkan karena pada saat itu nggak ada sosialisasi sama sekali, sehingga informasi yang beredar tidak bisa diterima secara menyeluruh ke semua wilayah di Indonesia. Orang-orang yang tadinya udah nabung, dia orang kaya, otomatis tiba-tiba mendadak jadi miskin. Sanering ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena adanya hyperinflasi yang pada saat itu terjadi lonjakan harga barang dan uang yang beredar di masyarakat begitu banyak. Pada tahun 1962 adalah sekitar Rp5 per porsi dan terus naik hingga menjadi sekitar Rp1.500 per porsi pada tahun 1965. Harga kebutuhan pokok yang meroket membuat banyak keluarga menjual barang berharga mereka hanya untuk bertahan hidup. Nah, itu kan Sanering ya, geng. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, apakah redenominasi ini adalah pertama kali diterapkan di Indonesia? Apakah sebelumnya pernah ada atau enggak? Nah, jawabannya pernah. Redenominasi ini pernah diberlakukan di Indonesia, tepatnya tanggal 13 Desember tahun 1965. Kebijakan ini dilakukan dengan menghapus 3 angka 0 yang menunjukkan satuan untuk ribuan pada mata uang lama. Nah, sebagai contoh, pecahan 1000 lama diganti menjadi Rp1 baru. Namun, seperti yang gue jelaskan sebelumnya, pergantian satuan mata uang dalam penerapan redenominasi ini nggak mengubah daya beli atau nilai tukar mata uang rupiah di pasaran. Harganya tetap sama. Misalkan hari ini kalian
misalkan beli sayur Rp1.000 satu ikatan gitu ya. Nah terus tiba-tiba redenominasi diberlakukan, yaitu sayur akhirnya menjadi Rp1. Sama aja nilainya itu ya kayak 1.000 sebelumnya. Langkah redenominasi pertama di Indonesia itu diterapkan pada era Presiden Soekarno berdasarkan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, dan redenominasi ini pada saat itu dilakukan untuk mengatasi tantangan moneter yang sedang dihadapi oleh Indonesia pasca revolusi. Dengan adanya pecahan baru yang lebih sederhana, pemerintah berharap bisa mendorong stabilitas ekonomi dan mempermudah sistem pembayaran di saat itu. Nah namun gak lama setelah kebijakan ini diterapkan, nominal rupiah tiba-tiba kembali ke format awal akibat ketidakstabilan ekonomi yang terus berlanjut. Jadi udah capek-capek diturunin, tiba-tiba naik gara-gara inflasi, jadi balik ke settingan awal. Nah, sebelum adanya rencana redenominasi baru-baru ini muncul, sebenarnya sempat ada isu seperti kayak gini juga, geng. Contohnya di tahun 2010, yang mana pada saat itu Bank Indonesia atau BI pernah menyatakan bakal menyelesaikan studi redenominasi atau menyederhanakan nilai tukar di akhir tahun tersebut. Dan Bank BI bakal melanjutkan dengan sosialisasi mulai dari awal tahun 2011. Dan hal ini bukan sekedar spekulasi, melainkan ya keluar dari pernyataan Pak Darmin Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Nah, beliau menegaskan studi terkait redenominasi ini sudah selesai dan tinggal pembahasan mengenai bagaimana sistem informasi perbankan dan sosialisasinya. Dan di saat itu, kalau aja DPR menyetujui rencana redenominasi ini dan selanjutnya bakal disepakati masuk dalam RUU Mata Uang, maka Bank BI bakal langsung melanjutkan dengan sosialisasi ke masyarakat. Nah, rencananya nih geng, Bank BI bakal memanfaatkan kantor-kantor mereka di daerah untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Nah, setelah sosialisasi, Bank BI bakal melanjutkan dengan transisi dengan mencetak uang baru dengan nominal yang lebih kecil. Dan proses pencetakan uangnya sendiri tidak berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh Bank BI tiap tahunnya. Nah, jadi nanti kita tuh bakal ada fase di mana ya ketika kita bayar Rp1.000 bisa aja kembaliannya itu 0,5 rupiah, karena kan 1.000 di saat itu sudah setara dengan Rp1 baru. Nah nanti uang lama itu bakal dikumpulkan, bakal ditukar oleh para pedagang, pokoknya orang-orang yang menyimpan uang lama ke Bank BI untuk ditukar. Terus geng, Bank BI sendiri itu bakal menargetkan kalau redenominasi rupiah itu awalnya bakal tuntas di tahun 2022 kemarin pas saat pandemi. Mengacu pada pengalaman sejumlah negara, redenominasi ini diprediksi membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk bisa diterapkan geng. Jadi nggak mudah. Nah cuma geng, wacana itu nggak kunjung terwujud hingga masa jabatan Pak Darmin Nasution sebagai gubernur Bank BI di saat itu habis pada tahun 2013. Nah singkat cerita, pada tahun 2017, Pak Agus Martowardojo yang saat itu sudah menggantikan jabatan menjadi Gubernur BI tiba-tiba memberikan kabar baik. Di bawah kepemimpinan beliau, Bank BI menargetkan redenominasi ini bisa dilaksanakan pada tahun tersebut. Nah cuma untuk bisa menyelesaikan hal ini perlu banyak proses yang harus dilewati. Sampai akhir jabatannya dia, lagi-lagi wacana redenominasi ini belum juga terrealisasikan. Dan RUU belum jadi dan tidak masuk program legislasi nasional atau Prolegnas. Nah, rencana redenominasi ini kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 77 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Nah, di PMK tersebut penyederhanaan nominal angka rupiah itu masuk ke dalam salah satu RUU Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024, geng. Di tahun 2021 ya, geng, sempat beredar tuh sebuah video yang menampilkan lembaran uang dengan angka 1.0. Nah, ketika itu banyak orang Indonesia yang menganggap uang tersebutlah yang menjadi hasil dari redenominasi ini. Tapi Perum Peruri itu membantah kalau ini adalah isu yang benar. Pihak Peruri di saat itu menyebutkan kalau lembaran itu cuma house note atau uang contoh yang memang diterbitkan sebagai alat promosi doang, seperti promosi untuk kemampuan perusahaan dalam mencetak fitur keamanan uang kertas. Nah, kayak yang kita tahu ya, yang mencetak uang di Indonesia itu Peruri. Dan di saat itu mereka bikinlah sampel contohnya. Nah, di saat yang sama,
Head of Corporate Secretary Peruri, yaitu Pak Adi Sunardi, mengungkapkan kalau hal ini memang lazim digunakan oleh perusahaan percetakan uang untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan maksimal perusahaan. Karena cetak uang itu kan nggak asal di print, harus ada tingkat keamanan yang tinggi. Pas dicetak, dicek tuh uangnya bisa ditiru atau enggak. Nah, itu adalah salah satu sampelnya tadi. Dan lagi-lagi geng, isu redenominasi ini kembali mencuat pada tahun 2023. Namun, di saat itu dibantah oleh pihak Bank BI dan Pak Peri Wirjoyo yang sudah menjabat sebagai gubernur Bank BI di saat itu mengatakan kalau konsep redenominasi ini memang sudah lama disiapkan sebab hal tersebut dianggap bisa meningkatkan efisiensi transaksi dan mencerminkan kredibilitas ekonomi Indonesia di tingkat global. Meskipun begitu, kebijakan ini masih memerlukan kajian mendalam dan persiapan matang sebelum bisa direalisasikan. Nah, tapi sekarang di tahun 2025, terutama ketika Pak Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, rencana redenominasi ini kembali terdengar. Hal tersebut disebabkan karena beliau menetapkan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai 2029 dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Nah, yang mana dalam PMK tersebut, Pak Purbaya menekankan langkah penyiapan kerangka regulasi untuk menyederhanakan mata uang rupiah dengan menyusun RUU tentang perubahan harga rupiah. Dan ini bakal berlaku pada tahun depan, geng. Nah, ditargetkan ini bakal selesai tahun 2027. Urgensinya adalah efisiensi perekonomian yang bisa dicapai melalui peningkatan daya saing nasional, menjaga kesinambungan perkembangan nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas rupiah. Masih dalam PMK yang sama nih, Pak Purbaya juga menetapkan penanggung jawab penyusun RUU redenominasi adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan target penuntasan kerangka regulasinya yaitu pada tahun 2026. Nah, walaupun udah masuk ke dalam PMK, Pak Purbaya menekankan kalau kebijakan tersebut sepenuhnya ada di tangan BI selaku otoritas moneter, geng. Dan selain yang disebutkan oleh Pak Purbaya, sebenarnya tuh ya, ada 5 alasan nih yang menyebabkan redenominasi ini penting untuk dilakukan. Yang pertama, untuk efisiensi transaksi dalam mata uang rupiah menjadi penting mengingat nilai transaksi makin terus berkembang mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto atau PDB. Nah, hasil riset Bank Dunia itu menunjukkan rupiah menempati urutan kedua mata uang yang mencetak pecahan tertinggi, yaitu sebesar Rp100.000, yang mana urutan pertama adalah dong, mata uang Vietnam yang memiliki pecahan terbesar senilai 500.000 dong. Gila, 500.000 dalam satu lembar. Banyaknya angka 0 di rupiah bahkan membuat seorang warga negara Indonesia yang bernama Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak sempat menggugat undang-undang mata uang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang mana menurut dia nih ya, ada risiko salah hitung saat nominal mata uang rupiah terlalu banyak nolnya. Nah, cuma tuntutan Ziko ini sudah terhenti karena Hakim MK menolak seluruh permohonan uji materialnya dia. Kerugian lain yang dikatakan oleh Ziko adalah karena kebiasaan dalam menghitung denominasi yang besar berdampak pada meningkatnya rabun jauh yang disebabkan karena kelelahan visual dan ketegangan otot mata. Ya, ini sebenarnya cukup masuk akal lah tuntutan Mas Ziko ini ya. Tapi kita tahu ya, negara kita ini kan negara heleh gitu ya. Kalau kita ngajuin hal-hal yang kayak gini nih, yang sebenarnya bermanfaat ya, kita ngomong kayak, Pak, ini uangnya nolnya terlalu banyak, bisa bikin mata kelelahan, bisa bikin rabun. Jawabannya apa? Beda sama negara luar. Kalau negara luar tuh ditangani kayak, oh iya ya, oke kita pelajari dulu. Nah, itu negara luar. Kalau negara kita, halah, halah, terima aja. Udah bisa beli, jajan, makan, nasi padang, udah terima. Nah, itulah. Kalau di negara kita tuh segala keluhan ya yang berdampak pada kesehatan kayaknya jawabannya halah dulu ya kan. Terus geng, kemudian ya, kebanyakan nol di dalam digit pecahan rupiah juga sebenarnya bakal terus mengikis kredibilitas rupiah itu sendiri. Dan yang terakhir ya, tidak sesuai dengan pendidikan anak. Maksudnya gimana? Nah, kalian pasti bingung nih. Jadi, menurut Pak Darmin Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Bank BI, nilai mata uang yang kebanyakan nol tidak sesuai dengan pendidikan matematika saat usia anak. Beliau bilang, dalam pelajaran sekolah, anak-anak itu diajarkan bahwa 4 tambah 7 hasilnya 11. Sementara ketika transaksi di luar sekolah, satu barang dihargai ribuan. Bukan angka sederhana yang diajarkan saat sekolah. Jadi udah
di atas kemampuan mereka gitu. Sementara itu, Pak Peri Wirjoyo selaku Gubernur BI yang baru itu mengadakan redenominasi yang menjadi salah satu target yang dibuat oleh Pak Purbaya belum menjadi bagian dari fokus kebijakan BI saat ini. Nah, Pak Peri mengatakan fokus BI justru saat ini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, beliau juga menegaskan ya proses redenominasi ini memerlukan persiapan yang panjang dan selain itu pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Tapi sayangnya beliau belum mengungkap indikator penentu timing yang tepat ini kapan. Apa yang menjadi pertimbangan BI itu apa gitu ya. Nah, itu belum diungkapkan oleh beliau. Dan pihak Istana Negara pun juga mengeluarkan tanggapan terkait rencana redenominasi yang digagas oleh Pak Purbaya ini, geng. Melalui Pak Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, beliau mengungkap sejauh ini belum ada rencana eksekusi terkait kebijakan redenominasi ini. Bahkan beliau bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam, dan beliau juga bilang redenominasi masih sangat jauh untuk bisa dilakukan. Jadi sejauh ini, geng, ini masih rencana dari Pak Purbaya aja. Nah, kira-kira kalian gimana? Mendengar hal ini kalian happy atau terkesan ya udah biasa aja toh nilainya juga sama? Gimana tuh menurut kalian? Nah, sementara itu dari pihak Bank BI maupun pemerintah menyebutkan jika redenominasi ini masih jauh untuk bisa diterapkan. Meskipun begitu, ketika isu ini mencuat, animo masyarakat terlanjur besar. Karena sebagian besar dari masyarakat kita sudah hidup di mana rupiah yang beredar itu berbentuk ribuan seperti kayak sekarang. Mengingat redenominasi ini cuma terjadi di tahun 1965 yang pernah gitu. Untuk sekarang kira-kira menurut kalian bisa apa enggak? Terus geng, bagaimana dengan dampak yang bakal ditimbulkan? Apakah redenominasi ini bisa berdampak bagi perekonomian negara kita atau enggak? Nah, apalagi kan kondisi kita semua sekarang sedang nggak baik-baik aja. Kelas menengah semakin mengecil, orang-orang sulit mendapatkan kerja, dan apakah langkah redenominasi ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan? Nah, biar kalian tahu jawabannya, selanjutnya gue bakal membahas dampak dari redenominasi ini, geng. Kita bahas. Dalam Indonesia Treasury Review tahun 2017 tentang desain strategis dan asesmen kesiapan redenominasi di Indonesia, itu diungkapkan sejumlah manfaat dari redenominasi ini terhadap negara ini. Jadi itu diantaranya, yang pertama itu ada menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Digit yang banyak pada mata uang itu merupakan masalah pada bisnis berskala besar, geng. Termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka di atas 10 triliun. Jadi kalau misalkan aplikasi-aplikasi para pebisnis gitu ya, ketika mereka ngitung pendapatan mereka, omset mereka, itu kalau pakai mata uang Indonesia bisa banyak banget nolnya. Makanya kebanyakan tuh kalau usaha-usaha atau bisnis besar di muka bumi ini biasanya di-convert jadi dolar gitu kan. Nah, terus yang kedua, geng, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error di dalam penulisan atau penginputan data pada tiap transaksi bisa lebih diminimkan gitu. Nah, terus yang ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti jangkauan harga barang konsumsi semakin kecil sehingga lebih mempermudah pengelolaan moneter secara inflasi secara nasional. Terus yang terakhir, redenominasi ini bakal mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas bakal lebih sedikit gitu. Dan uang koin bisa bertahan lebih lama. Nah lalu geng, sejumlah ahli juga sudah lama mengungkap manfaat dari kebijakan redenominasi rupiah. Nah, salah satunya adalah Pak Raden Pardede selaku ekonom senior Indonesia. Beliau tuh udah menjelaskan pemangkasan 3 digit pada nominal rupiah itu bisa sangat berpengaruh pada psikologis pelaku pasar keuangan terhadap nilai rupiah tersebut. Misalnya nih ya, hitungan konversi rupiah ke dolar itu nggak lagi 15.000 rupiah, tapi 15 rupiah, yang membuat kesan jika rupiah itu nggak terlalu jauh beda dengan dolar. Ya cuma ya, Pak Raden ini mengingatkan sebagaimana tujuannya bukan untuk mengubah nilai tukar rupiah. Redenominasi itu nggak berarti seketika memperkuat kurs rupiah terhadap dolar, nggak sama sekali. Nilainya tetap sama. Nilai tukar bisa menguat tergantung faktor fundamentalnya seperti kinerja neraca pembayaran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan aliran keluar masuk modal asing serta pertumbuhan hutang. Nah, hal inilah yang membuat beberapa negara maju lainnya ada yang belum menerapkan redenominasi terhadap mata uang negara mereka. Seperti salah satu contohnya Korea Selatan dan Jepang. Mereka sama sekali belum, geng. Nah, pemerintah di dua negara itu tadi ya
menganggap penguatan nilai tukar lebih penting dibandingkan menyederhanakan nilai atau angka di mata uang. Nah, negara mereka tuh beda. Mereka tuh lebih memilih, ya udah kalau mau dikurangin angkanya sekalian mata uangnya dikuatkan supaya ya terus menurun gitu angka yang ditulis di mata uang mereka. Terus geng, berbeda nih dengan Nailul Huda selaku Ekonom Center of Economic and Law Studies atau disingkat dengan Celios, yang mana beliau ini menilai rencana pemerintah melakukan penyesuaian nilai mata uang atau redenominasi rupiah tadi bagi beliau tuh belum tepat untuk diterapkan. Karena katanya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi juga, terus keuangan negara, dan kondisi masyarakat kita. Semua itu dikarenakan ya ini semua butuh biaya yang besar untuk melakukan redenominasi yang mana harus ditanggung oleh negara serta beberapa pihak swasta. Nah, Pak Huda ini menilai jika redenominasi rupiah diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi sekarang, swasta bakal menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. Ada biaya yang nggak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang harus ditanggung oleh ekonomi. Nah, biaya yang ditanggung negara dan swasta adalah pada bagian percetakan uang baru hingga peralihan sistem. Dan selain itu, Pak Huda ini menilai ada risiko redenominasi gagal dan bisa menyebabkan inflasi besar-besaran. Dan kegagalan ini dikarenakan pemahaman terkait dengan redenominasi yang timpang di tengah-tengah masyarakat, geng. Terus geng, warga di Jakarta mungkin lebih mudah memahami, tapi lain hal dengan masyarakat yang ada di daerah lain nih. Ya, mungkin di Jakarta tuh lebih kayak, oh gini ya, pemangkasan angka di mata uang. Tapi bayangkan nih, saudara-saudara kita yang masih ada di kampung-kampung, di pedalaman sana. Ketika ini semua berubah, pemahaman yang berbeda inilah yang bisa menimbulkan kenaikan harga, sehingga inflasi bakal meningkat tajam dan daya beli semakin tertekan. Ya, apa boleh buat ya? Negara kita negara kepulauan, dengan suku-suku yang berbeda-beda, kesejahteraan juga belum merata gitu kan. Ya, bisa dikatakan Indonesia kan bukan cuma Pulau Jawa aja. Kalau misalkan masyarakat Pulau Jawa mungkin lebih cepat gitu informasinya dapat, lebih cepat paham. Apalagi yang di Jakarta. Nah, gimana kabarnya dengan masyarakat yang di daerah? Sehingga menurut beliau tadi, langkah redenominasi yang dipercepat oleh Pak Purbaya belum memiliki urgensi tinggi, terutama di tengah tekanan geopolitik global dan keterbatasan fiskal. Nah, terkait salah satu tujuan dan manfaat dari redenominasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor. Nah, menurut Budiah Ayu Febriani, peneliti ekonomi dari Celios, ya, disebutkan ini bukanlah hal yang utama. Dia menyebut faktor-faktor yang meningkatkan kepercayaan investor diantaranya adalah stabilitas makroekonomi hingga transparansi komunikasi publik. Dan menurut beliau, indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, hal itulah yang menyebabkan para investor itu mulai pergi ke negara tetangga, ninggalin Indonesia, seperti ya ke Vietnam atau ke Filipina. Nah, kurang lebih gitu ya geng, kira-kira dampaknya. Ada yang positif dan ada juga yang merasa ini negatif. Sekarang, gue bakal beri contoh nih, beberapa negara-negara yang berhasil dan juga gagal di dalam menjalankan redenominasi mata uang mereka. Biar kalian punya gambaran, biar kalian punya perbandingan. Apa sih yang bakal terjadi ke negara kita kalau mata uang kita yang tadinya misalkan 1.000 dipangkas nolnya jadi Rp1, dari Rp1.000 jadi Rp1. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kita coba ambil contoh-contoh dari negara-negara ini. Kita bahas. Jadi geng, kita bakal bahas negara yang berhasil dulu nih. Yang pertama itu adalah Hungaria. Redenominasi yang paling signifikan dalam sejarah dunia terjadi di Hungaria pada tahun 1946. Yang mana pada saat itu mata uangnya yaitu pengo itu dirubah ke forin dengan nilai tukar 400 oktilion menjadi 1. Jadi uang kertas denominasi tertinggi ya. Ketika itu memiliki nilai 20 oktilion pengos dan nilai tukarnya cuma 0,0435 dolar, kecil banget. Nah, Hungaria akhirnya meredenominasi mata uang mereka lantaran mengalami hyperinflasi yang paling parah yang tercatat di dalam sejarah. Nah, ternyata ini bukan redenominasi pertama di negara tersebut. Setelah Perang Dunia Pertama, kronia Hungaria yang merupakan mata uang nasional di saat itu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Dengan pinjaman dari PBB, pemerintah Hungaria menggantinya dengan pengo. Jadi pengo ini mata uang setelah dulu mereka punya mata uang yang bernama kronia.
Nah, setelah itu mereka ganti dengan pengo. Yang mana di saat itu ya, perbandingan antara pengo dengan kronia itu adalah 12.500 banding 1. Jadi mata uang baru ini dipatok dengan standar emas dan untuk beberapa waktu menjadi yang paling stabil di negara tersebut. Di saat hyperinflasi terus berlanjut, pemerintah Hungaria memutuskan untuk mengganti mata uang yang terdepresiasi dengan forin pada Agustus 1946. Nah, saat ini ya mereka udah pakai uang foreign. Jadi mereka udah 3 kali tuh ganti tuh. Yang pertama tadi kronia, terus ganti pengo, terus sekarang mereka pakai yang namanya foreign. Foreign Hungaria. Dan saat ini foreign Hungaria tetap menjadi mata uang nasional negara tersebut dan dianggap sebagai mata uang yang relatif stabil. Tuh, Hungaria berhasil. Terus selanjutnya yang berhasil lagi ada Turki. Nah, mereka ini berhasil meredenominasi pada 1 Januari 2005. Langkah ini diambil karena nilai tukar lira mata uang mereka terhadap dolar Amerika itu benar-benar terjun bebas. Nah, mata uang lira atau TL ya diubah menjadi lira baru atau disingkat dengan YTL. Konversi mata uang lama ke baru yang dilakukan itu dengan menghilangkan sebanyak 6 angka 0. Misalnya nih, 1 YTL. Nah, 1 YTL itu yang baru ya, untuk 1 juta TL. Jadi tadinya ada 1 juta TL, dipotong semuanya, nolnya 6 biji itu dihapus jadi 1 TL atau YTL. Nah, pemerintah Turki sangat berhati-hati menggunakan langkah redenominasi ini. Yang mana Turki membutuhkan waktu 7 tahun, geng, sebelum memutuskan hal tersebut karena mereka memperhatikan stabilitas perekonomian negara mereka. Dalam kurun waktu 7 tahun itu, geng, Turki mulai menarik uang lira lama mereka dan menggantinya dengan mata uang yang baru. Dan selama redenominasi, awalnya banyak warga yang masih kebingungan dalam transaksi dengan 2 mata uang yang berbeda. Stabilitas ekonomi dan tingginya pertumbuhan ekonomi Turki di saat itu membuat redenominasi ini berhasil diterapkan di negara tersebut. Meskipun begitu ya, beberapa tahun setelah sukses melakukan redenominasi ini, ya, negara ini juga akhirnya dilanda krisis ekonomi parah. Bahkan itu semua masih berlanjut sampai saat sekarang ini. Nah, kalau Turki bisa dikatakan mereka berhasil, tapi mereka tetap dilanda krisis ekonomi. Ya, ini udah beda hal ya. Terus negara yang ketiga nih, geng, ada Ukraina. Nah, negara ini melakukan redenominasi pada tahun 1996. Alasan Ukraina melakukan hal itu karena hyperinflasi juga pada tahun 1990-an dan dampak pecahnya negara-negara Uni Soviet. Nah, pemerintah mereka melakukan pergantian mata uang Ukraina yaitu Kabovanets menjadi mata uang baru yang bernama hryvnias dengan menyederhanakan 5 angka terakhir. Misalkan nih, 100.000 ya, 100.000 pada mata uang Kabovanets mereka diganti menjadi 1 hryvnias. Langkah redenominasi ini ya membuat ekonomi Ukraina menjadi lebih stabil. Nah, mereka ini termasuk yang berhasil, geng. Nah, terus ada negara selanjutnya nih, negara keempat yang bernama Rumania. Mereka ini melakukan redenominasi pada tahun 2005. Hal tersebut dilakukan demi mengatasi inflasi yang tinggi juga, hyperinflasi pada tahun 1990-an. Mata uang Rumania yaitu Rumania lei atau disingkat dengan ROL diganti dengan leu atau disingkat dengan RON dengan memangkas 4 angka di belakangnya. Nah, contohnya nih, 10.000 lei itu menjadi 1 leu. Dan hal ini ya atau redenominasi ini membuat nilai mata uang Rumania pada tahun 2002 akhirnya menjadi stabil. Nah, itu yang berhasil. Gimana tuh menurut kalian? Dari negara-negara yang gue sebutin, kira-kira Indonesia masuk ke jajaran yang berhasil nggak? Atau justru Indonesia malah bakal gagal? Nah, kalau bakal gagal, ini artinya akan seperti negara-negara yang akan gue sebutkan satu persatu ini. Jadi ini adalah negara-negara yang gagal menjalankan redenominasi. Ya, yang pertama itu ada Brazil. Yang pertama kali melakukannya pada tahun 1986. Namun Brazil gagal. Mereka menyerah, nah tapi mereka mencoba kembali pada tahun 1994. Brazil kemudian mengganti mata uangnya dari Cruzeiro menjadi Cruzado. Akan tetapi kurs mata uangnya justru terdepresiasi secara tajam terhadap dolar Amerika hingga benar-benar terjun bebas. Nah, kegagalan tersebut disebabkan karena pemerintah Brazil itu nggak mampu mengelola inflasi pada waktu itu yang mencapai 500% per tahun. Dan Presiden Nicolas Maduro ya di tengah hyperinflasi itu kembali memangkas 5 angka 0 dalam mata uang Brazil. Nah, sebelum Maduro ada Chavez yang juga menghapus 3 angka 0 dari Bolivar pada tahun 2008. Tapi hal itu gagal juga untuk menjaga inflasi. Nah, semenjak itu Brazil benar-benar dianggap gagal pemerintahnya. Terus, geng, ada negara selanjutnya yaitu Rusia.
Wah, tadi Ukraina berhasil tapi Rusia justru gagal nih. Di awal redenominasi ini, ya, nilai tukar kurs mata uang rubel Rusia sempat terjun bebas. Negara tersebut kurang melakukan sosialisasi dengan masif penggunaan mata uang baru mereka dan penarikan bertahap mata uang lama mereka. Nah, kondisi keuangan negara yang sulit juga berkontribusi pada kegagalan redenominasi tersebut. Tapi yang anehnya, politisi dan media Rusia justru menyatakan jika redenominasi yang mereka lakukan itu berhasil, padahal aslinya gagal. Terus ada negara ketiga yang gagal nih, yaitu Korea Utara. Terjadi pada tanggal 30 November 2009. Pemerintah Korea Utara meredenominasi ulang mata uang negara mereka, yaitu won. Korea Utara membatasi jumlah uang kertas lama dan menukarkannya dengan uang kertas baru sehingga 100 won sekarang bisa bernilai 1 won. Tapi geng, Korea Utara gagal mengeksekusi redenominasi tersebut. Kegagalan ini disebabkan karena stok mata uang baru mereka terbatas, nggak banyak cetakannya, dan saat warga hendak menggantikan uang lama won mereka ke uang baru, stok uang barunya malah belum dicetak. Banyak kalangan menilai redenominasi mata uang Korea Utara ini dilakukan di waktu yang kurang tepat karena di saat itu sedang dilanda krisis mereka. Jadinya ya carut marut lah. Terus yang terakhir nih, nah ini negara yang paling viral di saat itu ya, yaitu Zimbabwe. Negara tersebut pernah melakukan 3 kali redenominasi yang disebabkan hyperinflasi yang parah. Kalau kalian ingat ya, pada saat itu Zimbabwe bahkan sempat di negara mereka telur harganya tuh jutaan bahkan ratusan juta tuh karena saking hyperinflasinya. Nah ini nih pada saat-saat itu. Nah di awalnya kurs dolar Zimbabwe kedua adalah 250 ZWN hingga 1 dolar Amerika. Nah tapi ketika inflasi melebihi 1000% itu mencapai 30.000 ZWN hingga 1 dolar Amerika pada tahun 2007. Di tahun 2008 mata uang itu ya didenominasi kembali dengan nilai 10 miliar ZWN dolar kedua ke angka 1 ZWR baru atau dengan kata lain dolar ketiga. Nah pada saat itu nilai ZWN ini turun menjadi sekitar 688 miliar per 1 dolar Amerika. Nah kemudian di bulan November 2008 hyperinflasi mencapai tingkat bulanan sebesar 79,6 miliar %. Jadi pada tahun 2009 redenominasi ketiga memotong 12 nol dari nilai nominal ZWR. Nah ingat ya, di awal tadi ada ZWN dan ini adalah ZWR. Nah nilai tukarnya adalah 1 triliun ZWR untuk 1 dolar keempat. Baru, ada lagi nih muncul yang baru. Dari ZWN jadi ZWR, sekarang ZWL. Nah ini adalah dolar keempat yang baru. Nah terakhir, pada bulan April 2009, pemerintah Zimbabwe baru memutuskan untuk mendemonstrasikan dolar Zimbabwe dan melegalkan beberapa mata uang asing seperti Rand Afrika Selatan, dolar Amerika, euro, yuan Cina, dan lain-lain. Nah, jadi itu dia geng ya. Bagaimana kondisi negara kita kira-kira kalau melakukan redenominasi atau pemangkasan jumlah angka uang di uang Indonesia. Kira-kira kita bakal berhasil seperti negara-negara yang di awal atau justru berakhir buruk seperti negara-negara yang gue sebutkan barusan. Coba deh, opini kalian gimana geng?